Upaya terakhir di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah dilakukan. Terdakwa Ferdi Sambo dan para terdakwa lainnya kini menunggu vonis hakim 2 pekan lagi. Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Martin Lucas, serta ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, serta pengamat intelijen Sulaiman Ponto. Selamat malam Bapak-Bapak semua, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Baik, saya langsung ke Bang Roni. Ya, Bang Roni, berakhirnya sidang duplik pada hari ini, maka proses persidangan tinggal menyisakan sidang vonis. Proses pembuktian juga sudah usai. Upaya terakhir pembelaan Eliezer pun juga sudah berakhir pada hari ini. Di tahap ini, apakah tim kuasa hukum merasa sudah menyampaikan seluruh argumentasi, seluruh fakta yang kemudian seharusnya bisa meyakinkan hakim? Bang Roni. Saya pikir semua argumentasi dari kami tim penasihat hukum terkait dengan pembelaan kami sudah maksimal ya. Fakta persidangan yang sudah terungkap, majelis hakim yang sudah mengetahui, dan publik yang mengikuti proses persidangan ini semuanya sudah clear. Tetapi kalau saya lihat di sini, penasihat hukum dari FS atau PC ini belum move on. Kenapa saya bilang belum move on? Karena masih saja menyudutkan Richard Eliezer yang menyampaikan bahwa keterangan dia berdiri sendiri. Di mana keterangan Richard Eliezer berdiri sendiri? Tidak ada, karena keterangan Richard Eliezer bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, yang keterangan saksi lainnya berdiri sendiri. Jadi kalau dilihat di pasal 185 ayat 4 itu sudah jelas gitu. Jadi menurut saya ini pengacara FS dan pengacara PC masih saja belum move on. Seperti itu Mas Egan. Nah juga saya pengen sampaikan terkait dengan BAP tanggal 5 Agustus. Itu perolehannya saya duga itu tidak sesuai hukum. Karena apa? Tanggal 5 Agustus itu BAP itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada di dalam berkas perkara. Richard Eliezer itu baru mengaku tanggal 6. Bukan tanggal 5 Agustus. Jadi kalau disampaikan tanggal 5 Agustus, BAP tersebut yang di dalam persidangan mereka sampaikan mereka mendapatkan dari print out. Jadi kami sampaikan ini sekali lagi, ini belum move on. Dan masih menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai fakta hukum. Seperti itu Mas Egan. Ya, saya ke keluarga Yosua Huta Barat, Bang Martin. Sampai titik hari ini, sambil menunggu proses sidang vonis 2 minggu lagi, apakah ada hal yang dirasa belum terungkap dari pihak keluarga, Bang Martin? Ya, sebelum saya ke situ, saya mau memberitahu dulu ya bahwa apabila dugaannya adalah adanya membocorkan informasi klien ya, ataupun bekas klien kepada kompetitor ataupun lawan, itu kalau saya tidak salah diatur dalam kode etik profesi advokat. Jadi kalau dugaannya mengarah seperti yang saya pikirkan ini, Bang, saya pikir itu bisa diproses, Bang. Lalu tadi mengenai bagaimana keluarga menanggapi ya terkait 2 minggu ke depan ya putusan. Hari ini saya dengar bahwa putusan Ferdi Sambo itu akan diputus tanggal 13 sekaligus dengan terdakwa Putri ya. Kalau saya lihat ya disandingkan dengan Richard yang akan divonis tanggal 15, entah kenapa saya melihat bahwa dari sikap ya sepertinya hakim itu mengikuti ketentuan Undang-Undang LPSK ya untuk menterakhirkan GC. Nah, kalau saya lihat ke arah situ. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa akan ada penyesuaian hukuman ya, dalam artian kepada terdakwa yang dalam surat tuntutan jaksa seharusnya menjadi pemicu, namun tidak dimasukkan peran aktifnya. Kenapa? Karena ditempatkan di tanggal yang sama di mana suaminya juga dituntut seumur hidup. Mudah-mudahan apa yang saya duga ini benar ya. Kalau ini benar, maka keluarga tentunya akan senang. Kenapa? Karena ada kekecewaan khususnya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Putri Chandrawati yang terlalu rendah gitu dalam hal ini. Mudah-mudahan ya, karena saya dan tim penasihat hukum akan menghadirkan langsung nanti tanggal 13 ibunda dari almarhum. Saya akan taruh di tempat duduk yang paling depan, ya. Kalaupun nanti tempatnya penuh, saya akan memohon kepada orang yang duduk di depan untuk memberikan satu tempat supaya majelis hakim bisa menatap langsung mata dari ibunda almarhum, supaya ada empati gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin cenderung bertentangan dengan hati nurani, ada penguatnya secara moral. Lihatlah ibunda dari almarhum ini gitu ya.
Dan mudah-mudahan Oke, itu bisa baik. menguatkan hakim dari sisi moralitas gitu untuk membuat putusan yang seadil-adilnya bagi Baik. hukum, Bang bagi negara kita dan juga bagi keluarga korban. Baik, mohon maaf kita harus jeda dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib. Nanti usai kumandang azan maghrib saya akan tanyakan mengenai komentar dari mantan hakim ya, Asep Iwan Iryawan. Kira-kira apakah memang ada makna tertentu mengenai kemudian jadwal vonis dari Richard Eliezer yang dibuat belakangan begitu dibandingkan dengan Putri, dibandingkan dengan Verdi Sambo. Kita akan bahas itu usai jeda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, apakah memang ada makna tertentu vonis dari Richard Eliezer ditempatkan belakangan dibandingkan dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kang Asep? Ya, sekarang mungkin saya bukan sebagai pengamat, sebagai dukun ya, Pak Soleman minta maaf pada guru saya. Sebagai dukun ya, memang kan kita senang tuh, angka 13 tuh angka sial, mudah-mudahan membawa sial kepada yang diputus angka 13, tapi angka 15 diputus adalah bilangan prima tidak berbagi, artinya ya itulah supaya tidak berbagi tentang dosa gitu kan. Ketika ada orang menginsafi, menyadari, mengakui perbuatannya pengakuan dosa, dia tidak berbagi dosanya silahkanlah mereka di angka 13 gitu. Itulah mungkin sindiran saya. Karena kalau lihat sekali lagi ya, kalau lihat sekarang perkembangan detik-detik terakhir ya, sekira ya nampaknya yang bicara bukan huruf, tapi angka. Nah, kalau bicara angka, tidak hanya angka tanggal penentuan, tapi termasuk vonis gitu kan. Jadi, saya cuma senyum-senyum saja gitu kan, karena ketika angka yang bicara, inilah keadilan diukur dengan kuantitas gitu kan, bukan dengan kualitas. Kalau keadilan diukur dengan angka, yang terjadi apa? Kebohongan gitu kan. Kebohongan tadi disebut oleh Roni, misalkan, bahwa menggunakan BAP itu pasal 75, KUHP mengatakan pemeriksaan itu apa? Untuk perkara. Nah, kalau itu bukan untuk perkara, bukan BAP, namanya BAP. Nah, tahu bab? Nah, Bang, pasangan dong gitu. Nah, itu yang terjadi, itu satu. Kedua, yang menarik lagi yang dikatakan sindiran 13-15 ada sindiran kepada mereka-mereka bahwa jelas klaimnya Roni itu adalah JC. Ya, bukan justice kalkulator. Kalau menghitung 8 sama 15 itu namanya kalkulator. Pahami ya di Undang-Undang LPSK itu pasal diuntukkan pasal 10 junto pasal 5 ada penjelasannya paling ringan. Kalau ringan tuh ya ringan, ini paling lagi. Ya berarti di bawah bisa lepas, bisa bebas. Kemudian kita lihat di konvensi internasional bahasanya jelas tidak diproses. Kemudian lihat kalau dia pasal penyertaan, kalau pelaku nggak ada pelaku utama, apalagi istilahnya eksekutor, malah lebih membingungkan lagi, kelihatan gamangnya, bingungnya seorang penuntut umum mengeluarkan kata dilema yuridis. Ya sekali lagi, kajian lebih lanjut. Lah, kalau kajian lebih lanjut tuh di kuliah di fakultas saya, hukum saya tuh jelas saya kasih tahu nanti. Lahirnya pasal 10A dan penjelasan itu adalah bagaimana ketika Mahkamah Agung LPSK, yaitu kumpulan-kumpulan itu dijadikan norma pasal 10A yang meratifikasi termasuk konvensi, itu yang terjadi. Jadi pasalnya pasal tekstual paling ringan. Nah, itu yang nampak. Jadi kalau sekarang jaksa mengatakan kajian lebih lanjut, ya apa yang harus dikaji itu sudah norma. Nah, ajasnya apa? Presumption juris de jure. Artinya apa? Setiap undang-undang diundangkan berlaku bagi siapapun. Dan jangan mengatakan lex jura, apapun seberat hukuman itu dilakukan. Jadi sekali lagi, itulah hukum terbaru. Jadi pasal 10A yang harus dikenakan kepada Eliezer ini, ya, itu lahir di zaman milenial konsepnya dari sistem yang berbeda. Kita ini saya zaman dengan Pak Sulaiman Ponto lahir di zaman kolonial, belajar hukumnya zaman kolonial yang memang tidak nyambung, tapi harus ada ini hukum yang terbaru mengejamping hukum yang lama. Jadi kalau dia dilema yuridis berarti tidak bisa baca pasal. Ya, nah ini harus diselesaikan. Ini kan di tataran praktis, pragmatis, bukan tataran teoritis. Itu. Ada yang lebih penting lagi dipahami oleh semua, gitu kan. Nampaknya hari ini saya berbangga sekali. Sekali lagi harus mengucapkan terima kasih kepada amikur itu ya, sahabat pengadilan, para guru besar lebih dari 100, para dokter hukum terbaik, saya sangat-sangat hari ini berbangga kepada para guru besar dan para dokter-dokter amat terpelajar ya, sebagai sahabat pengadilan akan turun ke pengadilan bahwa mereka menyatakan bukan menilai soal pembunuhan atas perintah, tapi ada kejujuran di Republik ini dilakukan oleh anak-anak bangsa ya. Orang dari terpencil, pangkat terendah, tapi punya kejujuran, jiwa satria yang memang harus kita hormati. Bukan di rumah soal Icat, Icat nggak ada ngaruh bagi kita. Tapi ada kejujuran dilakukan oleh seorang pembunuh. Sejarah peradilan akan diukir dalam tinta emas, ya. Bayangkan, tidak pernah ada pembunuh dihormati oleh para guru besar yang amat terpelajar, dan tidak pernah didoakan oleh yang berkeyakinan yang berbeda. Dia non
Muslim, Nasrani, tapi umat Islam banyak yang berzikir ya. Bayang buka aja dicikir itu semua. Karena apa? Ya. Pengakuan hanya pengakuan terhadap kejujuran dilakukan. Nah, kalau nilai kejujuran yang diakui di Undang-Undang LPSK pasal 10A dan penjelasannya dan diakui oleh konvensi internasional sekarang harus dihukum 12 tahun dan kelak hakim mengikuti. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Republik ini. Saya pikir saya buka ya. Saya kira semuanya harus dibuka. Saya mau ke transparansi. Pak Sulaiman ya, Kang Asep ya. Pak Sulaiman ada waktu 2 minggu ya sebelum sidang vonis. Kira-kira tekanan terhadap hakim akan seperti apa? Apakah akan ada gerakan bawah tanah yang mencoba untuk mempengaruhi hakim? Oh, sudah ada kan, Menko Polhukam sudah bilang ada gerakan bawah tanah, kan sudah pasti itu. Lalu akan berhasil atau tidak? Ya kita lihat aja nanti hasilnya. Tetapi dengan adanya gerakan bawah tanah ini tentu harus ada upaya untuk melawan itu kan. Nah, satu-satunya upaya untuk melawan itu yang hanya bisa dilakukan yaitu kita harus mengisolasi Pak Hakim ini. Kemarin kan dibilang Pak Hakim nanti polisi juga. Oh enggak, di Angkatan Laut aja yang jaga, ditaruh di tengah laut sana pakai kapal kan. Putus hubungan dengan tidak ada signal, tidak ada manusia, ya sudah aman di sana. Tidak ada lagi komunikasi dengan siapa saja sampai putusan itu. Karena kalau masih ada komunikasi, itu sudah pasti akan upaya itu berjalan terus dan akan semakin keras, semakin dekat-dekat dengan hari putusan, upaya itu akan semakin keras. Oke, Itu. baik. Kita jeda kembali, pemirsa, jangan kemana-mana. Prime News akan kembali bersama kami di Prime Time News. Saya mau kembali ke Pak Sulaiman dulu. Pak Sulaiman, jadi seperti apa sih gambaran tekanan terhadap hakim ini selama 2 minggu ke depan ini akan seperti apa? Tekanan, godaan, pengaruhnya akan seperti apa, Pak Sulaiman? Tekanannya sudah pasti, itu hanya 2. Dan ini dari 2 kubu. Ada yang nanti harus bertahan sesuai dengan tuntutan, tapi ada yang bilang harus di atas dari tuntutan ini. Karena masing-masing sudah melihat, kita sendiri kan melihat di persidangan seperti apa. Nah, saya kalau bisa berbicara untuk Pak Hakim, ketika saya masih Letnan 2 Pak Harto itu bilang begini, ketika kamu Letnan, nanti satu saat kamu jadi pimpinan, ketika kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit, maka berpihaklah kepada kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Nah, sekarang kita sudah melihat bagaimana secara formal sudah dijalankan, bagaimana secara materi keadilan itu sudah dijalankan. Tinggal satu, bagaimana keadilan itu dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menunggu. Masyarakat sini melihat apakah seseorang yang merancang suatu pembunuhan, bagaimana seseorang yang berupaya menyembunyikan pembunuhan bagaikan mafia-mafia yang ada di dunia ini, harus dibandingkan dengan seseorang yang hanya robot. Saya bilang robot itu kejujurannya tidak dihargai. Kalau saya bilang Eliezer itu adalah robot, saya seorang militer, tahu bagaimana kehidupan seorang barada itu robot. Dia akan bekerja sesuai perintah. Nah, bagaimana seorang robot ini kok tidak diperhitungkan? Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia tidak berbuat, kemungkinan dia yang akan dibunuh. Kenapa? Karena ada dalam peraturan Pemerintah nomor 2 2003, apabila atasan itu dapat mengambil tindakan fisik. Nah, tindakan fisik itu bisa saja dia ditembak sendirian oleh atasan ketika dia tidak melakukan perintah itu. Jadi kalau apa yang sudah dilakukan oleh Eliezer seperti sekarang ini tidak diperhitungkan dengan apa yang kita lihat yang dipekerjakan oleh seorang polisi yang seharusnya melindungi. Nah, di mana keadilan ini? Dan ini sudah pasti, hakim ini saat ini dalam tekanan. Pak Mahfud sudah ingatkan, ada gerakan bawah tanah. Itulah sebabnya saya untuk melindungi Pak Hakim ini, supaya putus hubungan dengan nyamuk-nyamuk itu, taruhlah beliau itu di tengah laut sana, dikawal oleh Angkatan Laut, putus dari signal, putus dari hubungan. Karena minimal ketika dia tidak ada hubungan dengan siapa-siapa,
putusannya itu tidak bisa dikomplain. Itu adalah hasil pendekatan dari si A untuk memberatkan, atau itu hasil dari si B yang untuk meringankan. Itu Baik. begitu. Saya ke Bang Roni ya. Bang Roni, sebelum sidang duplik tadi dinyatakan tertutup, Anda juga mengutip pernyataan tokoh penegak hukum Baharudin Lopa tentang berani mengungkap kebenaran walau sendirian. Apakah ada kekhawatiran dari tim kuasa hukum bahwa 2 minggu ini bisa saja kemudian membuat hakim memberikan putusan yang tidak menggambarkan keadilan karena ada tekanan itu mungkin? Ya Mas Egan, kekhawatiran itu kan tentunya dari kami tim penasihat hukum ada ya. Namanya juga kita melihat bahwa bagaimana kita berhadapan dengan seorang yang Jenderal Bintang 2 walaupun sekarang sudah dipecat, tetapi kan kita menduga masih ada upaya-upaya untuk mengganggu atau apa dalam proses persidangan ini ya. Jadi ya dalam hal ini kita melihat bahwa sudah disaksikan oleh publik dan beberapa kali juga Pak Menko Polhukam sudah sampaikan ya. Jadi kalau seandainya juga pun masih ada yang ingin mencederai proses persidangan ini, menurut kami kita gagal. Negara kita gagal dalam hal membangun budaya hukum yang lebih maju untuk kedepannya. Jadi ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita dicap kita sebagai negara yang gagal dalam proses penegakan hukum. Ini akan menjadi suatu presiden yang buruk dan kedepannya orang tidak akan percaya lagi terhadap penegakan hukum yang ada di Republik yang kita cintai ini. Ini jangan sampai terjadi. Jadi karena proses ini sudah berjalan lancar, baik, dan sudah berjalan transparan, kami berharap bahwa tidak ada yang mencoba untuk mencederai proses ini. Karena apa? Ini sudah disaksikan oleh banyak orang dan bagaimana masyarakat juga ikut bersuara. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Seperti itu Mas Egan. Oke, Kang Asep sebagai mantan hakim, jelang vonis putusan kasus yang begitu besar mendapatkan perhatian dari publik, biasanya yang terjadi pada hakim itu apa saja sih Kang Asep? Kang Asep suaranya belum keluar. Makasih Pak. Ya, silakan. Saya mau cerita fakta aja. Saya pernah mengadili anak presiden loh. Anak presiden loh, saya hakim tunggal loh. Saya pernah ngadili gubernur BI loh, yang pegang duit loh. Saya pernah ngadili konglomerat terbesar loh, ya. Dan kawan-kawan BLBI itu saya satu-satunya, ya. Tanya tuh beberapa hakim. Satu-satunya saya yang ada BLBI itu hampir semua gubernurnya, konglomeratnya. Saya sebut Hendara Harja, BHS. Siapa betapa kayanya ya Hendara Harja dan backing-backingnya tuh, ya. Pasti Pak Ponto tahu tuh backing-backingnya. Saya kira menjelang putusan itu, kiri, kanan, belakang, 8 penjuru angin tuh datang. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya saya yang datangi, orang tua saya, keluarga saya, kerabat saya, itu datangi. Teman saya kan selalu mengatakan, ya udah putusannya melo sendiri, jangan nama gue udah punya putusan. Kalau hakim punya sikap sejak awal, karena saya memegang bagaimana mantan ketua Mahkamah Agung pertama menurunkan kepada ketua muda Kusuma Atmaja, pegang palu UNICEF, jangan kok gadaikan palu keadilan. Dan saya pegang, kalau saya matiin, gak peduli apa, maka saya matiin tuh, yang berat-berat tuh, gak ada urusan. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, haleluya, sampai sekarang hidup saya tenang. Teman-teman saya yang berani makan uang, hidupnya menderita itu, ya, itu aja saya kasih tahu. Nah sekarang pasti hakim-hakim pun, ya, sekali lagi kalau ada orang mengatakan ketika Asep ke pengadilan tidak ditangkap, ya saya bukan polisi. Cuma saya kenal para pemain itu, sekali lagi saya sebutkan ya, karena ada beberapa tuh yang para basar-basarnya. Saya katakan, mereka yang dulu calo-calo tilang, sekarang tilang kan nggak ada sidang, nggak ada. Mereka naik tingkat, jadi kaki-kaki tangan. Dan pemainnya masih sama. Ya, pemainnya itu juga penghubung-penghubung. Nanti akan didekati mau cara apa? Sekali lagi, pendekatannya ikatan emosional. Baik ke daerah tertentu, baik emosional ikatan kealumnian, atau karena kedekatan tertentu. Itu selalu dilakukan. Sekali lagi, itu selalu dilakukan. Bahwa atasan pun pernah, apalagi kami dulu pernah 2. Ada Kementerian Kehakiman sama Mahkamah Agung. Paling bingung lagi, yang satu dari Dirjen Peradilan, yang satu dari Hakim Agung. Saya buka aja, silahkan sini omongan saya pertanggungjawabkan. Jadi jauh dari, tapi saya masih percaya majelis ini akan pertaruhkan. Pertaruhannya apa? 1, ya polisi sudah babak belur, kepolisian, kejaksaan babak belur sekarang.
Nah, Mahkamah Agung sekarang sedang menghadapi masalah besar, ya, menghadapi 2 hakim agungnya sedang diperiksa oleh KPK. Modusnya sedang dibuka, ini baru selesai di 2. Kalau sekarang hakim agungnya, sekali lagi, ya, sedang bermasalah, dan hakim, ingat, di selatan itu ada sekali indikasi, satu-satunya pengadilan yang pernah kena OTT berkali-kali, sekali lagi, berkali-kali, tidak hanya hakimnya dan panitranya adalah selatan. Selatan tuh saya tanya KPK, tuh tanya penasihat hukumnya FS, kan bekas orang KPK tuh, juru bicaranya. Anda Tanya, sebut nama di dibagi. sini siapa? Hakim yang tertangkap di selatan lebih dari 2, dan panitra lebih dari 1, dan panitra itu punya kaitan hubungan dengan pimpinan di Mahkamah Agung. Jadi sekali lagi, betul dikata Pak Sulaiman, bagaimana sekarang mengamankan hakim itu, ya, dari interaksi, komunikasi. Tadi komunikasi berbagai cara akan ditempuh. Tapi saya masih berharap dan percaya, kalau Anda hakimnya sekarang mengikuti pola-pola mafia, pola-pola bandar, ya lengkaplah selesai bahwa peradilan. Anda menyebut itu akan nama nggak, Kang Asep? Sebelum saya ke Bang Martin. Siapa? Anda menyebut nama nggak? Siapa calonnya? Siapa yang kemudian berusaha untuk melakukan tekanan itu? Ya kalau disebut nama ya kabur, karena tindak pidana itu harus full toid, dia telah melakukan, itu harus ditangkap. Kalau sedang berusaha jalan-jalan nggak boleh disebut nama waktu Pak Sulaiman senyum-senyum. Gimana nangkapnya, wong tindak pidana aja belum terjadi. Yang bergerak itu adalah para kaki tangan, kutuk kupret. Sedangkan toge, sekali lagi toge itu kan bengkok tuh, ya harus dilurusin. Mereka cuma senyum-senyum, tinggal gini aja, ketemu di mana, di mall-mall ternama. Kalau pengen tahu, main-main ke di mall-mall ternama itu kumpulnya ada. Ya, saya katakan. Sekarang kalau orang mengatakan kenapa Asep nggak menyebut nama, kan mereka belum melakukan, baru bergerakan mempengaruhi. Nah, tindak pidana foto itu kalau sudah terjadi, ini bukan percobaan, hati-hati ya. Ini yang harus dikerjanya, anak buahnya Pak Sulaiman dan kawan-kawan. Oke, baik. Saya ke Bang Martin. Bang Martin, dari pihak keluarga, bagaimana nih melihat adanya potensi tekanan terhadap hakim menjelang vonis? Ya, yang pertama saya mau menanggapi 2 hal ya mengenai duplik dari tim PH dari Bang Roni menanggapi perlu dikaji ulang mengenai penerapan pasal 10A ya, yaitu GC itu yang paling ringan. Itu kan dibilang perlu dikaji ulang. Saya setuju dengan jawaban dari tim penasihat hukum dari Bang Roni mengatakan bahwa JPU itu bukan kapasitasnya sebagai penafsir undang-undang. Jadi JPU, polisi, advokat itu pelaksana. Yang bisa menafsir undang-undang itu setahu saya ya, kalau saya salah baca buku mungkin dan kurang baca literasi, hanya hakim lah yang bisa menafsir undang-undang. Jadi kalau sudah jelas tafsirnya, maka tidak perlu ditafsir lagi. Karena dalam pasal 10A itu kan sudah jelas. Dituntut dan divonis lebih ringan dari yang terdakwa lain. Lalu yang kedua, saya menolak dalil yang mengatakan bahwa Richard Eliezer adalah eksekutor. Pelaku yes, eksekutor no. Kenapa? Karena dalam fakta persidangan bukan Eliezer yang membunuh Joshua. Eksekutor itu ada hubungannya dengan kausalitas penyebab kematian daripada seseorang. Kalau dia menganiaya tapi tidak mati, maka tembakan terakhir yang mengakibatkan kematian itulah yang sebagai eksekutor. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Richard Eliezer adalah pelaku utama. Yes, benar dia memang pelaku. Lalu yang ketiga, ini mengenai pertanyaan Bang Egan tadi ya, bagaimana tanggapan keluarga terhadap konsistensi, profesionalisme, dan juga integritas hakim. Jadi ini sudah diuji di awal ya, ketika terduga Hakim Iman Wahyu itu ya, diserang dengan video. Saya pada saat itu mewakili keluarga langsung pasang badan ya, bikin press release bahwa. Kembali bersama kami di Prime Time News. Kang Asep, jaksa penuntut umum katakan Eliezer adalah eksekutor. Tapi tim kuasa hukum Eliezer katakan dia bukan eksekutor, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat di situ. Kalau Anda melihat eksekutor apa bukan Eliezer, Kang Asep? Ya, ini kalau belajar hukum terus belajar terminologi hukum. Terminologi hukum itu kena eksekutor. Eksekutor itu yang melaksanakan eksekusi. Kalau pidana melaksanakan eksekusi adalah jaksa penuntut umum. Justru JPU sendiri eksekutor. Kalau perdata nama jurusita. Nah kalau jaksa menggunakan pasal 55 jelas Eliezer itu bukan eksekutor. Yang disuruh melakukan, yang nyuruh Sambo itu. Jadi kalau sekarang mengatakan karena dia eksekutor maka hukumnya besar. Loh, ini gimana? Saya pikir pengerti nggak hukum namanya eksekutor? Ya Anda eksekutor, melaksanakan eksekusi. Eksekusi itu upaya paksa. Eliezer tidak melaksanakan upaya paksa, dia itu diperintah oleh sang jenderal ya, yang harus tunduk, patuh dan taat. Jadi yang saya katakan ajas imanat dan ajas idamun. Jadi kalau dia mengatakan karena dia pelaku eksekutor dikait apa lebih parah lagi, dianalogikan lagi, lebih berat lagi itu Sambo. Loh,
Ngerti nggak? Di pidana tuh nggak boleh analogi. Satu berkas, satu perkara. Itulah yang diproses. Ya makanya kan ada perkara lain, nyindir-nyindir ke perkara. Itu nggak boleh. Lihat tak Eliezer. Eliezer itu statusnya dari awal sebagai JC. Maka perlakukanlah dia JC. Jadi jangan dikatakan eksekutor. Kalau dia peristiwanya pembunuhan, dia yang melakukan. Selagi. Apalagi ditambah tuh ada kalimat pelaku utama. Lalu nggak ada pelaku utama. Yang ada tuh jaksa madya utama, hakim madya utama, pra SSI pratama. Itu yang ada gitu kan. Nah, jadi kalau itu menggunakan istilah itu, itulah nampak kebingungan dan segalanya. Jadi kita paham lah, sama posisinya seperti Eliezer suruh nembak. Nah, hakim pun saya berharap tidak ada kebingungan, karena hakim pun tidak yang melaksanakan, ingat ya, mahkotanya hakim itu ada di eksekusi, maka namanya eksekutor, itulah jaksa. Nah, kalau sekarang eksekutornya adalah Eliezer, saya tidak tahu. Ya mungkin saya tempeleng kalau Pak Sulaiman, lu belajarnya di mana lu Sep? Nah itu saya ingat kalau Pak Sulaiman ngajarkan tentang intelijen kepada saya, istilah hati-hati. Saya masih ingat, saya tuh ya bagaimana ngaconya kalau menggunakan, apalagi orang hukum, hati-hati di hukum itu ada terminologi yang artinya akan berbeda. Apalagi juga tampak lagi kan selingkuhan, nggak ada selingkuhan ya, ada yang ada lainnya gitu kan. Tapi sekali lagi ya mungkin kita paham lah jaksa JPU, saya percayalah JPU yang di ruang sidang itu mereka orang pintar. Saya tahu persis karena di situ ada mahasiswa saya tahu persis mereka orang jenius, orang cerdas, cuman disayangkan tadi gitu kan. Masa jadi kan tingkatnya tingkat pengadilan, tingkat kejaksaan. Pertanyaan saya sering katakan, kenapa sih kan di pengadilan Jakarta, di Kejaksaan Jakarta Selatan tuh ada humas. Ngapain harus dijelaskan oleh jaksa agung muda, ada humas? Betapa semangatnya lah menjelaskan itu. Ya jelaskan aja humas, jelaskan aja. Kan yang lebih tahu. Lah, makanya saya bilang kalau lebih jelas, udah jaksa agungnya dengan saya sekalian debatnya. Ya, mohon ditantang di sini, saya terbuka. Saya ngajak jaksa agung untuk debat tentang JC dan tuntutan itu. Saya nyatakan terbuka pada media. Saya minta jaksa agung berhadapan dengan saya, debat terbuka tentang pengertian eksekutor, dilema yuridis, apalagi tuntutan yang 12 tahun. Saya terbuka. Seluruh media yang saya tidak pernah hadir, silahkan kutip, silahkan tayangkan. Saya minta, ini resmi loh pernyataan saya. Saya minta dengan jaksa agungnya untuk debat masalah tuntutan 12 tahun. Baik, semoga tantangannya ditanggapi ya, Kang Asep ya. Sebelum ke situ saya mau ke Bang Roni dulu. Bang Roni, salah satu hal kemudian juga dicermati oleh tim kuasa hukum mengenai dilema yuridis yang sebetulnya juga sudah diakui oleh jaksa. Tapi kemudian dilema yuridis ini malah melahirkan tuntutan Eliezer yang lebih berat dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Nah ini menurut dari tim kuasa hukum, apa alasan kemudian jaksa penuntut umum malah mengeluarkan tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan terdakwa lainnya? Ya, kalau dari kami melihat bahwa jaksa penuntut umum galau terkait dengan angka 12 tahun menuntut Richard Eliezer. Kenapa galau? Karena satu sisi mereka jelaskan terkait dengan sistem SOP. Satu sisi lainnya mereka coba mengakomodir Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tadi kita sudah jawab di dalam duplik kami ya, bahwa yang harus dilaksanakan ini adalah undang-undang. Kita harus taat terhadap undang-undang. Undang-undang ini kan proses pembuatannya kan dari DPR, dari pemerintah. Ini sudah sah sebagai undang-undang. Jadi ketika dibandingkan dengan SOP, tentunya mereka jadi dilema yuridis, jadi galau terkait dengan angka tersebut. Dan juga kalau kita lihat tadi yang disampaikan bahwa terkait dengan loyalitas. Kalau loyalitas di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terkait dengan kepatuhan. Richard Eliezer patuh gitu loh. Nah itu juga menjadi catatan kami. Seperti itu Mas Egan. Oke, saya ke Pak Sulaiman. Ada kejanggalan yang dirasa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pak Sulaiman, Anda melihatnya seperti apa? Oh, banyak kejanggalannya. Makanya kan saya pernah bilang bahwa apa yang dikatakan Pak Mahfud ada upaya bawah tanah berhasil. Ya berhasil dalam tuntutan ya. Karena saya melihat bagaimana dalam persidangan itu jaksa kan kita sudah melihat bahwa yang namanya Ricky Richard dengan Eliezer itu kan berbeda. Satu sertan, satu tam-tama. Satu masih bisa mikir, satu tidak boleh mikir. Lalu ini kok disamakan? Ini sudah tidak pas. Lalu itu dalam keputusan Eliezer, tuntutan Eliezer. Lalu dalam tuntutan Sambo, semuanya terpenuhi dan meyakinkan. Jadi kalau saya gambar semua itu garis lurus 10. Loh, kok di tuntutan yang mana turun? Nah kalau memang mau turun jadi 9, ya ada di tengah itu fakta-fakta di pengadilan itu yang tidak terpenuhi, diragukan. Tapi ini kan semua terpenuhi dan meyakinkan. Lalu bagaimana kok tiba-tiba tidak maksimum juga? Nah, itu sudah yang kedua.
Lalu yang ketiga, masih dibilang dari awal Putri itu pelecehan itu adalah skenario. Kalau skenario kan hal yang tidak terjadi. Tiba-tiba muncul perselingkuhan. Ah, itu kan tidak pernah ada. Lalu dari mana munculnya itu? Jadi dari 3 tuntutan kepada 3 orang ini, saya yang hanya awam hukum ini kan melihat dari, kalau kita intelijen kan melihat dari fakta-fakta saja. Dan dari fakta ini kok tidak pas dengan hasilnya. Eliezer masih dibilang pelaku tadi. Kalau Pak Asep bilang eksekutor salah, ya betul. Dia dibilang pelaku. Padahal dia kan itu adalah robot. Dia robot yang hanya melaksanakan perintah. Dan itu bukan terjadi begitu saja. Ada PP nomor 2 2003 yang mengatur disiplin polisi. Di situ diatur bahwa bawahan itu harus melaksanakan perintah atau putusan tanpa membantah. Dan yang dilihat bukan jabatan, tapi atasan dan bawahan. Itu. Jadi di situ sebagai atasan dia punya hak untuk memerintah. Dan sebagai bawahan tidak ada kata lain. Wajib dan taat patuh kepada pimpinan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Itu PP, disiplin, dan itu melekat bagi seorang Eliezer yang hanya berada. Dia tidak boleh mikir, hanya melaksanakan perintah. Jadi apakah dia punya apakah dimensi itu bukan. Tapi bagi kita yang melihat seorang berada robot, tergantung siapa yang mendesain. Desainnya jelas, kita lihat Pak. Sampai mendesain dari mana? Di lantai atas kan sudah dilihat, dibilang, ini senjatamu, ini peluru kamu, ini orang harus dikasih mati, kamu tembak ya. Lalu dibilang nanti ini akan dilaksanakan di tempatnya itu, di mana tadi pelaksanaannya itu, Bang Martin. Dilaksanakan situ. Nanti ibu itu akan ada pelecehan. Begitu keluar si Yosua keluar, Yosua tembak kamu balas, tembak menembak, nanti Yosua mati. Itu kan skenario sudah diatur dari atas. Nanti Yosua mati. Jadi apalagi begitu perintah itu hajar, ya tidak ada lain lagi. Bagi seorang Barada, ketika dibilang di atas itu sudah harus dipatuhi begitu ya oleh seorang Barada. Baik, saya harus ke Bang Martin dulu, Pak Sulaiman, mohon maaf. Tembak mati. Tidak lagi dia melihat apakah ini hajar atau sikat atau apa. Tidak. Baik, saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, terakhir kepada Anda, harapan dari pihak keluarga dari waktu 2 minggu ke depan akan seperti apa, Bang Martin? Silakan. Ya, bisa diulang? Gak kedengeran tadi Bang Egan. Ya, ada waktu sisa 2 minggu, harapan dari pihak keluarga seperti apa menjelang vonis? Harapan dari keluarga tentunya agar hakim ya bisa bersifat ataupun bersikap adil nanti pada saat putusan. Dan juga menghindari ya segala jenis cobaan-cobaan ataupun permintaan-permintaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, agar tidak mempengaruhi putusannya. Lalu harapan yang berikutnya adalah meminta kepada pemerintah ya untuk lebih concern menjaga kepastian hukum dalam hal ini. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru mempengaruhi hakim sehingga memberikan putusan yang tidak adil gitu loh. Karena ini bergantung juga rasa keadilan masyarakat dan juga kepastian hukum ke depan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai nanti terhadap sesuatu yang dibidik saja ataupun dalam sorotan media saja masih ada celah-celah ataupun potensi yang dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kepada orang-orang ya yang tidak ataupun lolos dari pantauan media. Banyak loh pencari keadilan, bukan cuma keluarga korban. Nah, kalau sampai masih berani juga, menurut saya inilah ya yang akan menjadi citra buruk nanti buat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk memastikan itu ya dan secara moralitas tadi, saya ulang Mas Egan bahwa tanggal 13 pas sekali itu kan ada Putri dan Ferdi Sambo, kami akan hadirkan nanti ibunda dari almarhum Brigadir Joshua untuk duduk di bangku paling depan untuk menguatkan hakim agar mau ya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Baik, ya, Bang Martin, Bang Roni, Kang Asep, dan Pak Sulaiman, terima kasih atas waktunya. Selamat malam semua. Terima kasih. Baik.